Dia berdiri, melepas kepala polisi dan meletakkannya. Hai semua, balik lagi di channel aku. Di videoku kali ini aku bakalan nyeritain lagi tentang creepypasta horror story nih. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel aku, di subscribe dulu di bawah. Dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku selanjutnya ya. Oh iya, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like-nya, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, langsung aja kita mulai ke cerita yang pertama. Cerita pertama judulnya adalah Jeff the Killer. Langsung aja aku bakal bacain. Jeff adalah seorang anak kecil yang pindah ke rumah baru. Pada hari ia pindah, ia diundang ke pesta ulang tahun tetangga. Ia memutuskan untuk mengajak saudaranya Liu untuk pergi bersamanya. Ketika Jeff dan saudaranya sedang menunggu di halte bus, 3 remaja menyerang mereka. Jeff berhasil mengalahkan penyerang dan meninggalkan mereka di jalan dengan pergelangan tangan patah dan luka pisau. Setelah kejadian ini, Jeff segera menyadari bahwa ia benar-benar menikmati saat menyiksa orang lain. Itu adalah perasaan terdalamnya yang akan muncul lebih kuat pada saat ia diprovokasi atau saat dia sedang marah. Pada malam selanjutnya setelah kejadian itu, ibu Jeff terbangun oleh seseorang yang sedang menangis di kamar mandi. Ketika ibu Jeff memasuki kamar mandi, ia menemukan Jeff mengukir senyum permanen di pipinya. Dia juga telah memotong kelopak matanya sendiri sehingga ia tidak bisa tidur lagi. Melihat bahwa anaknya telah menjadi gila, ibunya berlari ke dalam kamar untuk memberitahu suaminya. Saat ia membangunkan suaminya, saat itu Jeff sudah ada di ambang pintu dengan pisau yang masih tergenggam di tangannya. "Mah, kau berbohong," adalah hal terakhir yang pernah mereka dengar. Dengan orang tuanya yang sudah meninggal, yang tersisa hanyalah saudaranya. Liu terbangun saat mendengar suara tertahan dari kamar orang tuanya. Ketika ia tidak mendengar apa-apa lagi, ia mencoba untuk pergi tidur, namun ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa seseorang sedang mengawasinya. Sebelum ia bisa melakukan apa-apa, ia merasa ada sebuah tangan yang menutup mulutnya dan sebuah pisau yang masih terasa hangat telah menancap di perutnya. Liu berusaha untuk melepaskan diri dari cengkraman saudaranya, tapi itu sudah terlambat. "Pergilah tidur," kata si Jeff. Setelah itu Jeff tidak pernah terlihat lagi. Namun legenda mengatakan bahwa Jeff masih di luar sana, sedang menunggu. Oke, ini ceritanya itu lebih ke psikopat. Lanjut ke cerita yang kedua. Creepypasta ini menggambarkan seorang fotografer yang memutuskan untuk mengetahui lebih lanjut tentang berapa lama anak-anak menonton sebuah acara anak-anak pada masa Perang Lebanon. Dari apa yang ia ingat, setengah jam acara berlangsung lebih mengandalkan secara grafis citra dan taktik untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak berbuat nakal. Ia percaya bahwa acara ini merupakan upaya media untuk menjaga moral anak-anak. Setiap episode memuat beberapa ideologi yang ketat, seperti anak-anak nakal keluar sampai larut malam, dan anak-anak nakal mencuri makanan dari lemari es di malam hari. Namun satu hal yang paling diingat oleh fotografer tersebut adalah adegan penutup di setiap episodenya yang selalu sama, yang menampilkan sorot kamera yang menuju pintu besi yang perlahan semakin mendekat dan semakin membuat pintu besi tersebut terlihat lebih besar. Semakin kamera mendekat dan semakin dekat ke pintu, suara jeritan tersebut semakin jelas terdengar. Ketika jeritan semakin keras terdengar, pada saat itulah tulisan dalam bahasa Arab perlahan-lahan muncul. Tulisan itu berbunyi, "Disitulah anak-anak nakal pergi." Hal itu menandakan episode itu berakhir. Ekspedisi cepat hingga saat ini. Entah bagaimana fotografer berhasil melacak studio tempat acara tua itu difilmkan. Meskipun tempat itu tampak seperti telah lama ditinggalkan, namun pintu yang berkarat yang ia tonton dari masa kecilnya itu masih ada.
Dia kemudian menemukan sebuah ruangan kecil di balik pintu tersebut. Di ruangan tersebut, ia menemukan bekas-bekas darah, kotoran, dan juga tulang. Yang paling membuatnya takut adalah sebuah mikrofon sangkar yang tergantung di tengah ruangan. Guys, berarti suara jeritan yang ada di film yang ia tonton itu beneran guys. Jadi bukan rekayasa, melainkan beneran anak nakal yang dimasukkan ke dalam pintu berkarat tersebut. Selanjutnya cerita ketiga yaitu judulnya The Crying Baby. Aku terbangun oleh tangisan bayiku dan instingku sebagai ibu memerintahkanku pergi untuk memeriksanya. Aku berjalan ke kamar bayiku dan kulihat suamiku sedang menimang-nimang bayiku sambil bernyanyi pelan. Aku menanyainya apakah ia sudah bisa menenangkan bayinya dan tanpa berbalik dia hanya berkata, "Shh." Aku pergi meninggalkan kamar sambil berkata, "Baiklah." Lalu berjalan ke lantai bawah untuk mengambil minum. Dan saat itulah aku melihatnya, suamiku berdiri di dapur. Aku langsung memeriksa kamar bayiku ke atas dan kamar bayiku sudah kosong dan jendelanya terbuka dengan selimut bayiku tersangkut di panelnya. Berkibar-kibar tertiup angin. Jadi bayinya itu kayak diculik sama seseorang yang menyerupai suaminya. Cerita selanjutnya yaitu judulnya adalah Nenek yang Kesepian. Polisi itu duduk di sofa dengan pena dan buku catatan di tangannya. Seorang wanita tua datang dengan secangkir teh dan meletakkannya di atas meja di depannya. "Sebelum Anda membawa saya ke kantor polisi, mungkin saya harus memberitahu Anda mengapa saya melakukannya, Pak Polisi," kata nenek itu. Alasannya adalah sebagian besar orang tua akan sangat kesepian. Anak-anak muda tidak pernah ingin menghabiskan waktunya dengan orang tua seperti saya. Saya tidak pernah mengharapkan sesuatu yang berlebihan. Saya hanya ingin seseorang yang bisa saya ajak bicara dan mendengarkan cerita-cerita waktu saya muda dulu. Polisi itu menatap nenek tua itu tanpa ekspresi. "Nyonya Ordway adalah yang pertama," kata wanita tua itu sambil duduk di kursi di depan sang polisi setelah mempersilahkan polisi itu untuk meminum secangkir teh yang telah ia buat. Polisi itu tidak menghiraukan perkataan nenek itu dan tetap bergeming. Saya sangat ingat kejadian itu seperti baru kemarin. Dia datang ke pintu saya dan menawarkan beberapa produk kecantikan kepada saya. Aku mengundangnya untuk masuk ke dalam dan berkata kepadanya bahwa aku akan membuatkannya secangkir teh. Aku berjalan ke dapur dan mengambil sebuah kapak. Kemudian ketika dia lengah, aku berjalan pelan ke belakangnya dan memotong kepalanya. Wanita tua itu tersenyum sambil mencoba mengingat-ingat lagi. Yang berikutnya adalah Pak Bilgeman. Dia adalah seorang tukang ledeng dan ia datang untuk memperbaiki pipa saya yang bocor. Sementara ia istirahat dari pekerjaannya, saya membuatkannya secangkir teh. Lalu aku mengambil kapak dan saya pun keluar dari balik sofa dan memotong kepalanya juga. Yang ketiga adalah seorang anak kecil penjual koran. Namanya adalah Jimmy Watkins. Aku menyuruhnya untuk masuk ke dalam sementara aku mencari dompet untuk membayar korannya. Dia tidak ingin minum teh, jadi saya memberikannya sepiring kue. Sementara ia sedang sibuk memakan kue, saya mulai mengayunkan kapak dan memotong kepalanya juga. Aku menyimpan semua kepala itu di dalam lemari di kamarku dan menempatkan kepala-kepala itu di atas jubah bekas. Sehingga kepala-kepala itu terlihat seperti mempunyai tubuh dan terlihat masih hidup. Sang nenek meminum sedikit tehnya dan melanjutkan pembicaraan. Saya berbicara dengan mereka siang dan malam. Itu membantu saya untuk terbebas dari kesepian. Satu-satunya masalah adalah apa yang harus aku lakukan dengan tubuh-tubuhnya. Aku tidak bisa menyimpan mereka semua. Itu akan membuat saya kerepotan, jadi saya mempunyai ide yang bagus. Menurutmu, apa yang saya lakukan, Pak Polisi? Itu sederhana. Aku mengawetkan salah satu tubuhnya dan saya gunakan untuk memasang semua kepala di atasnya. Jadi ketika aku bosan berbicara dengan salah satu dari mereka, saya akan melepas kepala itu, mengembalikannya ke dalam lemari, dan meletakkan kepala lain pada tubuh itu. Bukankah itu ide yang bagus? Polisi itu tidak menjawab apapun. "Yah, aku sedikit bosan dengan pembicaraan ini, Pak," kata wanita tua itu sambil mendesah. Dia berdiri, melepas kepala polisi dan meletakkannya kembali di mana ia menyimpan kepala tersebut. Kemudian, ia mengambil sebuah kepala lagi dan meletakkannya di atas tubuh itu. "Oh, selamat siang Nyonya Ordway. Saya sangat senang melihat Anda lagi. Bagaimana kabarmu?" Oh, berarti dia itu yang berbicara sama polisi itu
kepala polisi yang udah ia tebas guys kepalanya. Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Selanjutnya judulnya adalah Aku Bukan Martin. Saat itu akhir bulan Oktober dan seorang anak muda bernama Sean berada di rumah sakit. Dia seharusnya memilih sebuah kostum Halloween dan menikmati waktunya dengan bermain bersama teman-temannya. Tetapi sebaliknya, ia terjebak di rumah sakit menunggu amandelnya diangkat. Orang tuanya berbicara kepada resepsionis dan perawat dan membawa mereka menyusuri lorong ke ruang di mana Sean akan dirawat. Dinding rumah sakit itu bercat hijau limau dihiasi dengan pita orange dan hitam, tengkorak putih dan kertas berbentuk kepala labu. Hiasan yang wajar dipasang saat menjelang hari Halloween. Ketika mereka sampai di kamar rumah sakit, mereka mendengar keributan besar. Ada seorang anak yang berbaring di salah satu tempat tidur dan dia berteriak, "Saya bukan Martin, saya bukan Martin." Dua perawat lain mencoba untuk menenangkannya. Salah satunya menyiapkan jarum suntik besar dan yang lain memegang lengannya untuk memberinya suntikan. Mereka menarik tirai di sekitar tempat tidurnya. Dia menjerit beberapa lama dan akhirnya berhenti, dan ketika perawat membuka tirai lagi, anak itu terbaring tak sadarkan diri di tempat tidurnya. Sean penasaran dan bertanya perawat apa yang salah dengan anak itu. Kaki kirinya akan diamputasi besok pagi, kata perawat itu. Anak laki-laki itu sangat miskin dan begitu gugup dan ia sedang mencoba untuk meyakinkan kita bahwa dia bukanlah dirinya sendiri. Dia pikir jika dia mengatakan itu, dia bukanlah Martin, ia tidak perlu menjalani operasi. Apakah Anda yakin bahwa Anda akan mengamputasi orang yang tepat? Tanya Sean. Tentu saja, kata si perawat. Martin adalah namanya, itu ada di catatan pengobatannya. Orang tua Sean meninggalkannya sendiri dan ia duduk di tepi tempat tidurnya dan membaca buku. Perawat lain datang dengan troli untuk membawakan makan malam, tapi ia hanya bisa makan beberapa suap. Makanan rumah sakit sangat tidak enak. Dia berbaring di tempat tidur untuk sementara waktu, menatap langit-langit. Dia sangat bosan. Beberapa saat kemudian, ia melihat bahwa Martin telah bangun. "Hei Martin," katanya. "Namaku Sean, aku teman sekamarmu yang baru." "Aku bukan Martin." Anak itu mengerang sambil mengusap kepalanya. Sean mencoba untuk mengawali percakapan dengannya. Tapi anak itu tampak kesal dan tidak mau berbicara. Dia hanya duduk di sana, diam dan terenung. Pada pukul 10, para perawat datang dan mengatakan kepada Sean dan anak laki-laki itu bahwa sudah waktunya untuk pergi tidur. Dia mengatakan selamat malam kepada mereka dan mematikan lampu. Tepat sebelum lampu padam, Sean melihat anak lain menatapnya dengan pandangan aneh di wajahnya. Dia segera tertidur, tapi tidurnya dihantui mimpi yang aneh. Ketika Sean terbangun keesokan harinya, ada dua dokter berdiri di samping tempat tidurnya. "Mari kita pergi, Martin," kata salah satu dari mereka. "Sudah waktunya untuk operasimu." Sean bingung. "Apa? Tapi aku bukan Martin," jawabnya. "Para perawat sudah memperingatkanmu tentangmu," jawab dokter lainnya. "Mereka memperingatkan kepada kami bahwa kau akan mengatakan seperti itu. Kau membuat kesalahan besar." Sean bersikeras, "Aku bilang aku bukan Martin." Salah satu dokter mengulurkan tangan dan memeriksa grafik medis di ujung tempat tidurnya. "Tentu saja itu namamu," jawabnya. "Di sini tertulis demikian." "Itu tidak benar," Sean berteriak. "Seseorang pasti telah menukarnya." Ia mulai berontak, tapi para dokter mencegahnya. Ketika mereka menempatkan dia di kursi roda dan membawanya pergi, Sean masih berteriak, "Aku bukan Martin, aku bukan Martin." Hal terakhir yang ia lihat ketika mereka mendorongnya keluar pintu adalah senyum mengerikan dari anak misterius itu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika ia melihat wajah anak tersebut sangat mirip dengan dirinya sendiri. Nah, menurut kalian kayak gimana nih guys? Komen di bawah ya. Oke guys, thank you for watching. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis. Jadi buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu channel aku di bawah. Dan jangan lupa juga untuk kasih like-nya, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @fklar.aaja atau linknya bakal aku taruh di deskripsi ya. Thank you for watching, bye!